Oke, halo cuy. Mari kita lanjutin alur cerita ReZero Arc 6. Di part sebelumnya, setelah Subaru kehilangan ingatan, ternyata ingatan terakhirnya cuma sampai dia pergi ke Indomaret di dunia asalnya, kayak episode 1, season 1. Subaru pun mengenalkan dirinya, "Namaku Natsuki Subaru." Ya, tapi kita sudah kenal kamu. Ini sudah terlambat untuk memperkenalkan diri, bukan? Apa? Subaru menjelaskan kalau dia tidak memiliki ingatan tentang Emilia dan yang lainnya, dan harusnya ini menjadi pertemuan pertama mereka. Ingatanmu hilang? Tidak mungkin itu terjadi. Subaru pun sadar kalau tubuh dan pakaiannya bukan tubuh yang terakhir kali dia ingat, karena ada bekas kutukan darah naga Capella di kakinya, juga pakaiannya berbeda saat dia pergi ke Indomaret gitu kan. Jadi aku pernah bertemu mereka, tapi aku hanya melupakannya. Apakah kalian keberatan memberitahuku nama kalian? Namaku Emilia. Hanya Emilia. Senang bertemu denganmu, Subaru. Patty adalah roh agung Beatrice dan Subaru adalah kontraktor Patty, kau tahu. Kemudian Emilia pun membawa Subaru ke hadapan semua orang untuk sarapan dan menceritakan tentang Subaru yang kehilangan ingatan. Apakah ini sebuah lelucon, Barusu? Master, ini Shaula, murid kesayangan Master dan penjaga bintang menara Pleiades. Penjaga bintang dan Master, maksudmu aku? Master, kau belum lelah bermain seperti ini. Berapa kali kau harus melupakanku sebelum kau menghentikan itu semua? Apa ingatanku sering terhapus? Onisan, aku Meili. Kalau kamu belum lupa kemampuan menjahitmu, aku masih berharap kamu bisa membuatkanku boneka binatang lagi. Oh, kemampuan rahasiaku terungkap ya. Apa kau adik perempuan yang kulindungi seperti Beatrice? Gadis itu adalah pembunuh yang dikirim untuk membunuh Subaru dan Patty di rumah kita. Kurasa. Lelucon macam apa itu? Di antara semua orang yang mengenalkan diri ke Subaru, Julius pun merasa terpukul karena satu-satunya yang mengingat Julius di dunia ini adalah Subaru, dan sekarang Subaru juga melupakannya. Bagaimanapun juga sepertinya kesatria Julius butuh waktu untuk menenangkan diri. Jadi mari kita siapkan sarapan untuk sementara waktu. Emilia sama, bolehkah aku meminjam Barusu untuk mengambil air bersamaku? Bukankah harusnya Subaru istirahat? Bahkan jika kita membiarkannya istirahat, tidak ada cara baginya untuk memulihkan ingatannya saat ini juga. Selain itu, terlepas dari apa dia punya ingatan atau tidak, Barusu tetaplah seorang pelayan di Mansion Roswell. Jadi dia harus lebih berguna. Dia harus tetap bekerja, tidak boleh malas-malasan. Itu cukup kasar, Ram-chan. Ram menatap tajam Subaru karena panggilannya tidak biasa seperti dulu kan. Ram ada benarnya. Jadi posisiku di sini dulu sebagai pelayan atau tukang dapur begitu. Subaru, kau bukan pelayan, kau adalah... Aku ini apa? Mungkinkah kekasihmu atau... Tidak. Sama sekali bukan seperti itu. Begitu ya, kurasa begitu. Singkat cerita, Subaru pun pergi untuk mengambil air bersama Ram. Baiklah, aku rasa cukup sampai di sini. Berpura-puranya, Barusu. Katakan apa rencanamu? Rencana? Kau pasti punya rencana setengah-setengah yang tidak bisa diberitahu ke orang lain kan? Setidaknya beritahu Ram apa yang ada di pikiranmu. Maaf, tapi ini bukan acting atau apapun. Aku benar-benar tidak ingat. Maaf, aku tidak bisa memenuhi harapanmu. Keras kepala. Ram pun mendorong Subaru ke tembok. Katakanlah, Barusu, apa rencanamu? Tolong, katakan saja, kumohon. Apa? Aku benar-benar tidak tahu apa maksudmu. Sungguh, jika Barusu saja sudah lupa, maka Ram adalah... Lalu Rem, dia... Maafkan aku. Subaru pun paham kalau dia telah menyakiti Ram dengan melupakan seseorang yang sangat penting untuknya. Ram, lupakan apa yang kau dengar. Sepertinya kau benar-benar tidak mengingatnya ya. Singkat cerita, Subaru dan Ram pun kembali ke ruang sarapan. Sebelumnya, aku menunjukkan sisi burukku padamu. Apa tidak apa-apa kalau kita mulai lagi? Iya, seharusnya maksudku, aku yang mengejutkanmu. Tidak perlu bersikap formal padaku. Aku tidak merasa nyaman. Namaku Julius Yuklius. Ini Anastasia sama. Aku melayani sebagai kesatrianya dan kau seperti teman semacam itu. Begitu ya, senang bertemu denganmu, tapi mengapa bagian akhir itu terasa tidak meyakinkan? Pembicaraan pun dilanjut dengan pengakuan Ekidona yang mengaku kalau dia yang mengendalikan tubuh Anastasia sekarang, sementara kepribadian Anastasia tengah tertidur di dalam tubuhnya. Kita baru saja sampai di sini dan orang-orang kunci sudah berantakan. Barusu kehilangan ingatannya di suatu tempat dan kesadaran Anastasia sama berada jauh di dalam jurang.
tidak terlihat bagus sama sekali ya. Kurasa meskipun kita menundukkan kepala seperti ini, kita tidak akan menyelesaikan apapun. Aku mengerti rasa frustasinya, aku mengerti, tapi kita tidak boleh mengecewakan semangat kita. Itulah yang selalu diajarkan kepadaku. Iya, benar sekali. Kehilangan ingatanku menyebabkan beberapa masalah untuk kalian, tapi kita harus tetap positif untuk mencapai tujuan kita. Terima kasih Subaru. Aku lega karena Subaru tetaplah Subaru. Begitu ya, seperti yang dikatakan Emilia sama, ingatan atau tidak bukanlah hal yang penting. Sifat seseorang tidak mudah diubah. Kurasa aku bisa membayangkan hubungan seperti apa yang kita miliki. Kalau begitu, aku akan mengandalkanmu Julius. Sampai ingatanku pulih, aku akan merepotkanmu sedikit lebih lama. Kalau begitu, aku akan menerimanya sebagai tugasku. Ngomong-ngomong Natsuki-kun, apa ingatan terakhirmu? Oh iya benar juga. Saat kami menemukanmu, kau menyebut tentang dunia paralel. Sebenarnya apa itu? Ingatan terakhir Subaru adalah tentang dia yang pergi ke Indomaret. Dia ragu-ragu akan memberitahukan ingatannya kepada semua orang. Tapi akhirnya Subaru memberitahu semua orang kalau dia berasal dari dunia paralel atau dunia lain gitu kan. Aku berasal dari dunia paralel, aku tidak dilahirkan dan dibesarkan di dunia ini. Aku hanya alien yang tergabung di dunia ini di tengah jalan. Itulah mengapa bagiku tempat ini adalah dunia paralel. Jadi maksudmu kau berasal dari seberang air terjun besar? Air terjun besar? Begitu ya. Jadi itu sebabnya saat kami menyelidiki tentang asal-usul Natsuki-kun, kami tidak menemukan apapun. Subaru pun kebingungan tentang istilah air terjun besar yang disebutkan Emilia. Beatrice menjelaskan kalau air terjun besar ada di ujung dunia dan tidak mungkin diseberangi kecuali dengan naga terbang, begitu kan. Sepertinya tidak ada istilah dunia paralel di sini, tapi ada istilah dunia di seberang air terjun besar. Singkat cerita, kelompok Subaru pun pergi ke perpustakaan pengetahuan untuk mencari info lebih lanjut. Buku apa ini? Aku tidak bisa membaca judulnya. Kau tidak bisa membacanya, Natsuki-kun? Subaru baru mengenal alfabet saat dia datang ke mansion, kurasa. Dan kakak perempuan kembar itu yang mengajarinya. Benarkah? Aku tidak berpikir ada episode seperti itu. Persis seperti yang dikatakan Beatrice sama, sejak awal Barusu tidak bisa membaca atau menulis, jadi aku mendedikasikan diriku untuk mengajarinya. Sepertinya usahaku sia-sia melihatnya dalam kondisi seperti ini. Emilia dan yang lain pun mencari buku yang mungkin memuat info tentang seberang air terjun besar, kecuali Shaula, Subaru, dan juga Meili. Karena Shaula dan Subaru tidak bisa baca tulis, dan Meili, ya dia masih anak-anak cuy. Namun hasilnya nihil. Maafkan kami Subaru, kami sudah berusaha sebaik mungkin, namun kami tidak menemukan petunjuk sama sekali. Bahkan sepertinya buku yang kita temukan di malam sebelumnya sudah berpindah ke tempat lain. Jadi buku-buku di sini bisa berpindah sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Benar juga, aku rasa kita harus menyelesaikan ujiannya. Mungkin dengan itu ingatan Natsuki-kun akan kembali. Lagi pula, kita juga tidak bisa keluar dari menara sebelum menyelesaikan ujiannya. Benarkah itu? Emilia pun menjelaskan ke Subaru kalau ada 4 aturan di menara ini. Dan jika melanggar peraturannya, Shaula akan berubah menjadi mesin pembunuh. Kau? Benarkah? Kalau begitu, atas nama persahabatan kita, bagaimana kalau kau membiarkan kami keluar dari sini? Kau benar-benar curang, Master. Tapi lupakanlah harapan itu. Kau harus sportif di sini. Raid Astrea, Swordsen generasi pertama di lantai 2 itu benar-benar sangat kuat. Raid Astrea? Seperti biasa, Subaru pun selalu ketinggalan karena dia benar-benar tidak ingat siapa itu Raid Astrea. Mendengar mereka harus bertarung dengan Raid, Subaru pun mencoba menguji apakah dia punya kekuatan tertentu di dunia lain ini gitu kan. Mulai dari menendang dan memukul tembok, menggunakan pose henshin, dan juga mencoba menggunakan sihir. Namun Beatrice bilang kalau Subaru tidak akan bisa menggunakan sihir lagi karena gate-nya udah rusak gitu kan. Pada akhirnya aku harus bergantung pada ikatan yang telah kubuat dengan orang-orang yang tidak kuingat, membuatku ingin menangis. Tapi bukankah aku tidak akan berguna di sana? Subaru pun meminta untuk ditinggalkan oleh yang lain karena dia merasa tidak akan berguna di ujian kedua, dan juga dia ingin menguji apakah dia punya kemampuan spesial seperti MC-MC isekai lain gitu kan. Dan nampaknya itu akan memalukan jika dilihat orang lain. Namun setelah lama menguji fisik, daya magis, ataupun intelektualnya, Subaru tidak punya kekuatan khusus apapun cuy. Saat merasa buntu, Subaru pun melihat ke tangga spiral menuju lantai 5. Sambil menghela nafas, Subaru pun merasakan dorongan kecil dari punggungnya.
Terlambat menyadarinya, Subaru pun berada di posisi tubuh terbalik dan jatuh dari lantai 4 menuju lantai 5. Tunggu. Aku akan jatuh. Dan dor. Subaru pun jatuh menghantam tanah, kemudian kembali dari kematian saat dibangunkan oleh Emilia, Beatrice, dan Patrase. Emilia-chan, Subaru, syukurlah kamu sudah bangun. Aku sangat khawatir padamu. Apa itu tadi? Apa itu mimpi? Kenapa aku di sini lagi? Kau baik-baik saja, Subaru? Emilia-chan, wajahmu dekat sekali. Apa yang terjadi, Subaru? Kamu memanggilku Emilia-chan, entah kenapa itu tidak membuatku merasa nyaman. Kejahilan Subaru mulai lagi sekarang. Kurasa yang lebih penting, aku ingin kau memberitahu Betty dan Emilia sekarang. Kenapa kau pergi ke perpustakaan Taigeta tadi malam? Kenapa kau pingsan di sana? Tunggu. Aku pingsan lagi di Taigeta? Lagi? Serius deh, Taigeta itu tempat yang mengerikan. Aku nggak tahu lagi apa yang kulakukan di sana. Lagi pula, tempat itu punya sejarah yang kelam. Kurasa aku ceroboh. Kurasa kita tidak sepaham, Subaru. Coba ceritakan tentang kami. Apa situasi yang kamu alami saat ini? Ya, kurasa aku sudah bilang padamu saat aku bangun, aku tidak punya ingatan. Meski bukan berarti ingatanku kosong sama sekali. Ingatanku sejak dipanggil ke dunia ini adalah... Tunggu. Ingatan? Apa maksudmu dengan ingatan, kurasa? Melihat reaksi Emilia dan yang lainnya, Subaru pun sadar kalau sepertinya mereka tidak tahu, atau lebih tepatnya belum tahu kalau Subaru kehilangan ingatannya. Lalu apa yang terjadi sebelumnya? Apakah itu mimpi untuk melihat masa depan? Mungkin kemampuan mimpi untuk melihat masa depan ini akan berguna jika dimanfaatkan. Kemudian semua pun berjalan seperti putaran sebelumnya. Subaru menceritakan kalau dia hilang ingatan, semua orang memperkenalkan dirinya lagi, dan seterusnya. Aku bisa meramal masa depan, tapi aku tidak tahu syarat pengaktifannya. Apakah aku harus tertidur? Aku harus mencari tahu mengapa aku terbangun dan apa yang terjadi padaku sebelum aku terbangun. Subaru tidak memberitahu tentang kemampuan melihat masa depannya ke yang lain karena dari reaksi mereka sebelumnya, mereka juga tidak tahu Subaru punya kemampuan itu. Dan itu pasti karena Subaru yang dulu juga menyembunyikannya. Singkat cerita, Subaru pun sampai di depan tangga spiral seperti putaran sebelumnya, dan ya, ada yang mendorong Subaru jatuh ke bawah lagi. Seluruh badan Subaru remuk. Sakit. Kenanganlah yang membentuk seseorang. Itu adalah pepatah yang bagus. Sebelum Subaru meninggal, dia pun mendengar suara seseorang. Siapa kamu? Subaru pun kembali dari kematian saat dibangunkan Emilia, Beatrice, dan Patrase seperti sebelumnya. Namun kali ini dia lari dan kabur dari mereka bertiga. Aku akan dibunuh. Bukankah tadi seharusnya aku mati? Subaru pun terus berlari sampai dia telah mencapai lantai 2 dan bertemu Raid Astrea. Hoi kau, apa yang kau lakukan di sini pagi-pagi? Apakah kau mendengarkan aku? Hoi, jangan abaikan aku. Apa? Subaru pun terus teringat rasa sakit saat dia jatuh dari lantai 4 ke lantai 5. Tubuhnya hancur berkeping-keping, dan akhirnya Subaru pun jatuh terbaring dan menangis. Oi, ayolah, apa kamu menangis? Apa kau bertengkar dengan pacarmu di bawah? Atau karena aku merendahkanmu? Sialan, bajingan tidak berguna. Ayo, ceritakan apa yang terjadi. Kalau kamu mau tanya sesuatu, aku siap mendengarkan. Namun Subaru terus menangis dan bicara tidak jelas. Sialan, aku bukan walimu. Jangan pikir kita bisa akur hanya dengan saling bicara, dasar brengsek. Kalahkan dia, ikan kecil. Raid pun menendang tubuh Subaru seperti bola menuju tangga dan akan jatuh ke bawah. Namun dengan sekuat tenaga, Subaru menahan laju tubuhnya dengan telapak tangannya, menancapkan kukunya ke lantai. Kukunya pun lepas dari jari-jarinya. Sakit. Subaru pun meringkuk di tengah tangga dan merenung. Apakah ini salahnya karena dia tidak pamitan kepada ibu dan ayahnya saat sebelum pergi ke Indomaret gitu kan? Aku akan mati. Tiba-tiba sebuah bayangan pun muncul. Aku mencintaimu. Dan itu adalah Satella, Pak. Aku mencintaimu. Satella terus-menerus mengulang kata-katanya. Namun Subaru terus saja menangis. Aku, bunuh saja aku. Namun suara langkah kaki dengan penuh kecemasan pun mendekat ke Subaru. Bayangan Satella pun menghilang, dan Subaru dibawa kembali oleh Emilia dan yang lainnya. Semua orang pun tampak prihatin melihat kondisi Subaru
berlinang air mata, bahkan dia sempat ngompol tadi kan. Tangannya terluka karena kukunya lepas. Subaru pun menyadari kalau dia sebenarnya sudah mati sampai 3 kali dan mengulang atau kembali dari kematian. Itulah satu-satunya berkah yang diberikan dewa kepada Natsuki Subaru di dunia paralel ini. Pokoknya biarkan Subaru beristirahat sampai keadaan tenang. Seiring berjalannya waktu, kita mungkin akan melihat beberapa perubahan. Ram khawatir meninggalkan Rem di sini dengan Barusu. Aku akan memindahkan Rem di kamar lain. Ram akan menemaninya dan menjaganya. Tampaknya sekarang hanya Ram satu-satunya yang mengkhawatirkannya sekarang. Subaru, diamlah di sini. Betty pasti akan menemukan cara untuk mengembalikan ingatanmu, kurasa. Subaru pun ditinggalkan di ruangan hijau bersama Patrase selama berjam-jam. Subaru mencurigai kalau salah seorang dari kelompok Emilia adalah orang yang mencoba membunuhnya. Subaru pun berniat kabur dengan membawa air dan beberapa bekal makanan. Subaru pun turun sampai ke lantai 5 dan menemukan sebuah pintu besar yang terhubung keluar. Aku akan keluar dari sini, sialan. Aku akan kembali ke duniaku karena di sana ayah dan ibuku sedang menungguku. Baru saja menginjakan kaki di bukit pasir, tiba-tiba sebuah ledakan terjadi dari bawah kaki Subaru. Seekor cacing tanah pasir muncul ke permukaan. Cacing pasir itu menyerang ke arah Subaru, namun Subaru berguling ke kanan menghindari serangannya. Tubuh Subaru lebih lincah dari apa yang diingat Subaru selama ini. Subaru pun berniat kembali ke dalam menara karena merasa tidak mungkin untuk menyeberangi padang pasir yang dipenuhi monster ini. Saat Subaru tengah berlari menuju pintu menara, tiba-tiba cacing pasir tersebut pun muncul dari bawah kaki Subaru dengan mulut sudah menganga. Namun sebuah serangan Hell Snipe sebagai pertahanan otomatis menara menembaki cacing tanah tersebut dan membuatnya tercerai-berai. Dan saat Subaru ikut terpental karena serangan itu, Subaru pun jatuh tenggelam dalam pasir dan berakhir di bawah tanah. Bekal makanan Subaru tumpah dan airnya tumpah menyisakan beberapa tetes. Tanpa ada pilihan lain, Subaru pun merangkak di dalam kegelapan gua bawah tanah. Dia menabrak tembok dan akhirnya dia merangkak naik mendaki tembok tersebut dan dia menemukan sebuah pintu dengan 7 permata menempel di pintu tersebut. Entah kenapa sepertinya Subaru diarahkan ke pintu ini oleh sesuatu. Saat tangan Subaru menyentuh pintu tersebut, permatanya bersinar dan Subaru pun dibawa ke lantai 5 menara Pleiades. Dia kembali ke tempat awal. Akhirnya Subaru pun tidak berpikiran untuk keluar dari menara lagi, melainkan dia akan membuat rencana untuk menemukan pembunuhnya di menara ini. Subaru pun pergi ke lantai 6, lantai paling bawah menara Pleiades untuk mencari sesuatu di kereta naga. Namun betapa terkejutnya Subaru melihat naga bumi yang terikat di kereta itu telah mati terpenggal. Sepertinya naga itu telah mati cukup lama karena darahnya sudah mengering. Subaru pun mengecek ke dalam kereta naga dan menemukan sebuah pisau di dalamnya. Aku tidak tahu siapa musuhnya, tapi aku akan membunuh siapapun yang menghalangiku untuk melarikan diri. Aku akan terus maju. Dan ya, sepertinya di sini Subaru benar-benar ketakutan bakalan dibunuh. Subaru pun menaiki tangga sampai ke lantai 4 sambil terus menggumam bunuh. Dan Subaru pun benar-benar kaget melihat lantai 4 berantakan seperti bekas pertempuran di situ. Dan yang lebih mengejutkannya adalah mayat seorang perempuan, yaitu Shaula, dengan kondisi yang begitu mengerikan. Kepalanya hancur, tangannya terpotong satu. Apa ini? Subaru pun muntah karena melihat mayat Shaula. Subaru menelusuri lantai 4 dan menemukan Julius, Meili, Anastasia, Ram telah mati dengan keadaan yang benar-benar mengerikan. Dia muntah setiap kali menemukan mayat mereka. Subaru masuk ke ruang hijau dan bertemu Patrase. Dia masih hidup, namun karena Subaru ketakutan, Subaru menusukkan pisaunya ke Patrase, namun Patrase tetap diam. Namun tiba-tiba Patrase menggigit bahu Subaru dan membawanya lari. Berpikir Subaru akan dimakan oleh Patrase, ternyata Patrase menghindari serangan lengan bayangan yang menyerang tempat mereka sebelumnya. Kamu, lengan bayangan itu. Akhirnya Patrase dan Subaru pun terpojok di bawah tangga spiral telah ditelan oleh kabut hitam dan juga di
belakangnya lengan hitam tengah mengejar mereka. Sialan, aku tidak ingin mati. Patrase pun meraung mendengar teriakan Subaru dan berlari miring memanjat tembok, menusukkan cakarnya ke tembok sambil membawa Subaru, kemudian melempar Subaru ke sebuah lubang dan akhirnya Subaru sampai di sebuah balkon di luar menara. Sementara Patrase pun terjatuh dan ditelan oleh bayangan hitam tersebut. Subaru pun menyadari kalau kadal tersebut telah berusaha mati-matian menyelamatkannya, namun ini hanya masalah waktu sampai dia ditelan oleh bayangan itu juga kan. Subaru pun terkulai lemas menunggu ajalnya. Namun tiba-tiba Subaru sadar akan seseorang yang datang. Kamu ini siapa sih? Selanjutnya, coba tebak. Pahlawan. Tiba-tiba pandangan Subaru pun berada di udara dan dia sadar dia telah dipenggal dari belakang oleh seseorang. Dan Subaru pun kembali dari kematian saat dibangunkan Emilia, Beatrice, dan Patrase seperti sebelumnya. Subaru pun tanpa sadar langsung memeluk Patrase karena dia benar-benar telah melakukan banyak hal untuknya di putaran sebelumnya. Dia benar-benar bersyukur bahwa saat itu cuma mereka lah satu-satunya yang tidak mencoba menyakiti Subaru gitu kan. Oke, kayaknya segini dulu cuy. Kita lanjut part selanjutnya.